Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1840080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai bab 5, yaitu kesimpulan. Poin 1, cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan termasuk suatu gagasan yang tercapai di bagian akhir pembicaraan, atau dengan kata lain bahwa kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Cara menuliskan kesimpulan. Yang pertama, nyatakan kembali topiknya. Kita harus menyatakan kembali topik tersebut secara singkat, juga menjelaskan mengapa itu penting. Jangan menghabiskan banyak waktu atau ruang untuk menyatakan kembali topik. Yang kedua, tulis ulang tesis Anda. Selain topik, Anda juga harus menyatakan kembali atau ulangi pernyataan tesis Anda. Tesis adalah pandangan yang sempit dan terfokus pada topik yang dihadapi. Pernyataan ini harus diulang dari tesis yang Anda masukkan dalam pengantar Anda. Seharusnya tidak identik atau terlalu mirip dengan kalimat yang Anda gunakan awalnya. Yang ketiga, ringkas poin-poin utama Anda. Pada dasarnya, Anda perlu mengingatkan pembaca tentang apa yang akan disampaikan kepada mereka di bagian tubuh makalah. Cara yang baik untuk menyelesaikannya adalah membaca kembali kalimat topik dari setiap paragraf utama atau bagian dalam isi makalah tersebut. Bagian makalah ataupun bagian laporan penelitian. Yang keempat, tambahkan poin penting jika belum dijelaskan. Jika di laporan Anda menghasilkan secara induktif dan Anda belum sepenuhnya menjelaskan pentingnya poin Anda harus melakukannya dalam kesimpulan. Perhatikan bahwa ini tidak diperlukan untuk semua laporan penelitian. Yang kelima, buat ajakan bertindak bila perlu. Jika dan ketika dibutuhkan, kita dapat menyatakan kepada pembaca bahwa ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang topik laporan kita. Perhatikan bahwa ajakan untuk bertindak tidak penting untuk semua kesimpulan. Yang terakhir, jawaban pertanyaan so what. Kesimpulan sebuah makalah adalah kesempatan untuk menjelaskan konteks yang lebih luas dari masalah yang telah didiskusikan. Ini juga merupakan tempat untuk membantu pembaca memahami mengapa topik makalah benar-benar penting. Mengapa topik laporan tersebut benar-benar penting. Kita harus menggunakan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan jadi apa, karena pentingnya topik mungkin tidak jelas bagi pembaca. Contoh, berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam kemampuan mengidentifikasi masalah siswa kelas 8 pada pembelajaran IPA yang menerapkan pendekatan inquiry, terbimbing, dan pendekatan PBL. 2. Besarnya kontribusi tiap indikator terhadap kemampuan mengidentifikasi masalah secara umum pada pembelajaran IPA yang menerapkan pendekatan inquiry terbimbing. Poin yang kedua, implikasi dan saran beserta contoh. A. Implikasi. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis.
2. Implikasi manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. 3. Implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya, pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dan dalam literatur mengenai metode penelitian. B. Saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan untuk peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik, antara lain diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Contoh implikasi, pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Kelompok eksperimen pada materi gerak benda. Ini mengimplikasikan bahwa hasil penelitian dapat menjadikan masukan untuk lebih memanfaatkan metode pembelajaran. Salah satunya metode eksperimen. Metode eksperimen secara positif dapat meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan contoh saran, pada kegiatan pembelajaran IPA disarankan menggunakan metode eksperimen agar dapat mengembangkan keterlibatan siswa secara aktif, karena penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA memperlihatkan adanya peningkatan keaktifan siswa. Pembelajaran menggunakan metode eksperimen sebaiknya benar-benar diperhitungkan agar hasil belajar yang ingin dicapai lebih maksimal. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.